Coba perhatiin deh, orang yang pas debat dikit-dikit ngegas bilang, makanya mikir pakai logika dong. Biasanya justru logikanya yang paling berantakan. Kalau kita memperhatikan debat-debat politisi di media dan menganalisisnya, kelihatan banget kan betapa gampangnya argumen elit-elit itu rontok cuma gara-gara sesat pikir. Sayangnya, di kehidupan sehari-hari kita sering banget ikut jadi korban dalam suatu perdebatan. Entah itu diserang atasan di ruang rapat, dibully netizen di kolom komentar, atau disudutkan pasangan sendiri cuma karena kita nggak tahu cara membalas argumen mereka secara elegan. Makanya, di video kali ini kita akan bedah cara-cara menyusun argumen yang kokoh tanpa perlu pusing baca buku filsafat yang tebal. Dan yang paling penting, video ini harus ditonton sampai akhir, karena di akhir nanti saya bakal bongkar kenapa maksa jadi si paling logis itu juga salah. Itu adalah kesalahan fatal yang bisa bikin mental Anda hancur dan dibenci semua orang. Mari kita mulai. Bagian pertama, apa itu logika? Sering banget kita dengar atau malah kita sendiri yang ngucapin kalimat ini pas lagi debat. Ah, argumen lu mah gak logis. Tapi coba deh, kalau orang itu nanya balik ke Anda, emang logika itu apa bos? Saya yakin banyak yang gelagapan jawabnya. Di masyarakat kita, logis itu sering disalahartikan sekadar sebagai masuk akal. Padahal, common sense atau masuk akal itu sangat subjektif. Zaman dulu misalnya, masuk akal kalau kita bilang matahari mengelilingi bumi. Karena kan tiap hari, tiap pagi, kita lihat matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Secara visual itu masuk akal. Tapi apakah itu logis dan benar secara sains? Tentu tidak. Dalam tradisi filsafat, logika yang berakar dari kata Yunani yaitu logos adalah ilmu tentang penarikan kesimpulan. Simpelnya begini, logika adalah sistem operasi otak Anda untuk menilai apakah sebuah kesimpulan itu nyambung atau tidak dengan alasan-alasan yang mendasarinya, premis-premisnya. Logika itu ngomongin struktur, bukan cuma isi. Kita pelajari contoh klasik dari zaman Yunani kuno berikut ini. Premis 1, semua manusia pasti mati. Premis 2, Sokrates adalah manusia. Kesimpulannya, Sokrates pasti mati. Ini logis, strukturnya valid. Nah, biar lebih gampang ngebayanginnya, coba kita bedah pakai diagram Venn. Buat Anda yang lagi nonton, perhatikan layar sebentar. Mari kita visualisasikan. Pertama, kita punya satu lingkaran besar, kita kasih nama lingkaran pasti mati. Lalu premis 1 bilang, semua manusia pasti mati. Berarti kita gambar lingkaran semua manusia yang posisinya mutlak masuk di dalam lingkaran pasti mati tadi. Terus, premis kedua masuk. Sokrates adalah manusia. Artinya apa? Si Sokrates ini posisinya ada di dalam lingkaran semua manusia. Nah, sekarang lihat kesimpulannya. Secara otomatis karena Sokrates ada di dalam lingkaran semua manusia dan lingkaran manusia itu posisinya ada di dalam lingkaran pasti mati, ya sudah jelas, si Sokrates ini pasti kena jatah mati. Dia nggak bisa kabur dari lingkaran besar ini. Nah, ketika klaim, data dan jembatannya sejajar kayak diagram ini, itulah yang disebut struktur argumen yang valid dan nyambung, struktur argumen yang logis. Tapi sekarang coba bandingkan dengan contoh kedua yang ngaco ini. Premis 1, semua ikan hidup di air. Premis 2, paus hidup di air. Kesimpulannya, oh, berarti paus adalah ikan. Masuk akal? Sekilas kelihatannya sih iya, make sense. Tapi mari kita bongkar pakai diagram Venn tadi, biar kelihatan betapa sesatnya logika ini. Kita gambar lagi satu lingkaran besar. Kali ini kita kasih nama lingkaran hidup di air. Dari premis 1, semua ikan hidup di air, berarti kita masukkan lingkaran semua ikan ke dalam lingkaran besar hidup di air tadi. Sampai di sini aman. Lalu masuk premis kedua, paus hidup di air. Artinya si paus ini juga berhak dong masuk ke dalam lingkaran besar hidup di air. Tapi pertanyaannya, apakah si paus ini posisinya mutlak harus ada di dalam lingkaran semua ikan? Ya enggak juga, dia bisa aja ada di sini. Yang penting masih di dalam batas lingkaran hidup di air.
sama halnya kayak ubur-ubur, kepiting, atau buaya. Secara biologi pun kita tahu paus itu mamalia laut, bukan ikan. Mentang-mentang paus dan ikan sama-sama ada dalam satu lingkaran besar yang sama, bukan berarti paus adalah ikan. Kesimpulannya, melompat terlalu jauh dari premisnya. Inilah yang disebut logical fallacy alias sesat pikir. Dan ironisnya teman-teman, logika paus dan ikan inilah yang tiap hari kita tonton di acara debat TV atau kita baca di kolom komentar media sosial. Orang mencocok-cocokkan dua hal yang kebetulan punya satu kesamaan lalu dipaksa jadi sebuah kesimpulan mutlak. Sekarang mari kita bawa logika paus dan ikan tadi ke contoh yang jauh lebih relatable di kehidupan sehari-hari. Si Budi tuh orangnya kasar banget ya. Hobinya mabuk pula. Ya wajar sih, dia kan anak broken home. Tunggu dulu, masuk akal? Buat banyak orang di masyarakat kita, kalimat ini terdengar make sense. Tapi mari kita seret argumen ini ke dalam diagram Venn. Kalau kita pakai logika dua orang tadi, mereka mengasumsikan bahwa seluruh lingkaran anak broken home itu posisinya ada mutlak di dalam lingkaran orang kasar dan suka mabuk. Padahal realitanya kan nggak begitu. Secara logika objektif, diagram Venn-nya itu bentuknya dua lingkaran yang cuma beririsan atau tumpang tindih sedikit di tengah. Ada lingkaran orang kasar dan mabuk dan ada lingkaran anak broken home. Apakah ada anak broken home yang kasar? Ada. Itu yang posisinya pas di tengah irisan. Tetapi bagian terbesar dari lingkaran anak broken home itu posisinya ada di luar. Banyak banget anak broken home yang sukses, sopan, tangguh, dan jadi orang-orang hebat. Jadi, ketika teman Anda bilang Budi kasar karena dia anak broken home, logikanya lompat kejauhan. Budi memang masuk di lingkaran broken home, tapi tidak otomatis ada di lingkaran orang kasar. Nah, dari sinilah lahir stereotype atau prasangka yang merusak. Ketika kita malas mikir, kita membiarkan otak kita menganggap sesuatu itu masuk akal atau wajar, karena gampang dicerna oleh emosi kita. Padahal kalau dibongkar strukturnya, itu sama sekali tidak logis. Masuk ke bagian kedua. Gimana caranya menyusun argumen yang kokoh biar gak fallacy atau terjebak sesat pikir? Kalau Anda mau argumen Anda kokoh dan gak gampang dipatahin, Anda harus paham anatomi argumen. Argumen yang sehat itu ibarat bangunan, butuh 3 pilar utama. Kita sebut saja klaim, data, dan benang merah. Saya ulangi, klaim, data, dan benang merah. Ini sebenarnya adaptasi dari teori Stephen Toulmin yang saya coba sederhanakan. Mudah-mudahan di video lain kita bisa bahas ini secara khusus. Pilar pertama adalah klaim. Ini adalah posisi Anda, pernyataan yang mau Anda pertahankan. Pilar kedua adalah data. Ini fakta empiris, statistik, atau bukti nyata di lapangan. Pilar ketiga, ini yang paling krusial, benang merah atau jembatan logika. Ini adalah penjelasan logis kenapa data tersebut bisa membenarkan klaim Anda. Mari kita pakai contoh. Pemerintah harus segera memperbanyak transportasi umum di kota ini. Kalau Anda cuma berhenti di sini, orang akan balas. Halah, itu mah mau-maunya lu aja karena lu nggak punya mobil. Sekarang kita masukkan pilar kedua, yaitu data. Menurut data BPS tahun lalu, kemacetan bikin kota kita rugi 10 triliun per tahun dan polusi udara sudah di tingkat berbahaya. Sampai sini apakah sudah cukup? Terus hubungannya apa sama harus memperbanyak transportasi umum? Belum. Anda masih butuh pilar ketiga, yaitu benang merah. Anda harus menjelaskan hubungan antara data dengan klaim Anda. Ketika transportasi umum diperbanyak dan layanannya memadai, volume kendaraan pribadi akan turun. Penurunan kendaraan pribadi ini yang secara langsung akan memangkas kerugian ekonomi akibat macet dan menurunkan emisi gas buang, sehingga polusi berkurang. Bener juga. Dan ya, argumen Anda sekarang solid. Ada klaimnya, didukung data, dan diikat oleh benang merah yang masuk akal. Masalahnya, orang Indonesia tuh males bangun benang merah. Kita sering banget cuma lempar klaim, terus kalau ada yang nantang malah marah. Coba ingat lagi kasus Panji Pragiwaksono kemarin. Kenapa argumen para kritikusnya banyak yang logical fallacy? Jadi gini, ketika seseorang kehabisan data dan gagal meracik benang merah yang logis,
insting primitif manusianya akan mengambil alih. Apa itu? Mempertahankan ego. Apa yang terjadi? Keluarlah sesat pikir. Kita bahas 2 sesat pikir yang paling sering muncul di Indonesia, lengkap dengan contohnya. Pertama, ad hominem. Ini adalah seni menyerang orangnya, bukan menyerang argumennya. Contoh di dunia politik, seorang stand-up komedian membawa jokes soal masalah kebijakan. Bukannya menjawab datanya, banyak kritikus bilang, "Ah, kamu kan cuma pelawak, cuma stand-up komedian. Ngerti apa kamu soal urusan ngurus negara?" Contoh kedua, di dunia kerja. Anda anak baru, ngasih ide konten yang bagus berdasarkan riset pasar. Senior Anda balas, "Lu tuh baru lulus kemarin sore, bulu ketek aja belum tumbuh, gak usah sok-sokan ngajarin gua yang udah 10 tahun kerja di sini." Nah, ini disebut ad hominem. Begitu seseorang nyerang personal Anda, entah itu profesi, umur, fisik, atau latar belakang, itu adalah tanda bahwa sebenarnya mereka tidak memiliki argumen yang logis. Jenis fallacy yang paling sering kedua adalah straw man fallacy atau orang-orangan sawah. Ini taktik memelintir argumen lawan biar gampang diserang. Contoh, Anda bilang, "Kayaknya kita harus ngurangin anggaran konsumsi rapat deh, biar dananya bisa dialokasikan buat beli software terbaru yang lebih dibutuhin tim." Lalu rekan kerja Anda memelintir, "Oh, jadi lo mau kita semua kelaparan pas rapat? Lo tega biarin tim kita kerja lembur tapi perutnya kosong?" Perhatikan, Anda tidak pernah menyuruh orang kelaparan. Anda cuma minta anggarannya dikurangi atau dialihkan. Tapi lawan Anda membuat argumen palsu yang seolah-olah Anda ucapkan. Lalu dia menyerang argumen palsu itu. Ini licik dan sering banget dipakai politisi buat mematikan karakter lawan. Lalu gimana caranya kita melatih diri biar kebal dari ini? Filsuf Socrates pernah ngasih pepatah yang sangat powerful. Kebijaksanaan tertinggi adalah menyadari ketidaktahuan kita. Artinya, sebelum Anda mengetik komentar balasan yang pedas atau sebelum Anda memotong omongan orang saat rapat, pause dulu 2 detik. Tanyakan pada diri sendiri, saya nyerang dia ini karena datanya emang salah atau karena saya emang dari awal benci aja sama orangnya? Argumen yang logis itu selalu menyisakan ruang keraguan. Orang yang logis siap untuk berubah pikiran kalau disodori data yang lebih valid. Kalau Anda sudah fanatik buta membela suatu tokoh atau ideologi atau pernyataan, selamat, logika Anda sudah tidak berfungsi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, sebuah paradoks kehidupan. Apakah kita harus selalu rasional, objektif, dan logis 24 jam sehari, 7 hari seminggu? Jawabannya, tidak. Sama sekali tidak. Ada momen-momen di mana memaksakan kerangka berpikir logis justru bukan cuma salah tempat, tapi juga merusak, toksik, dan bikin Anda jadi manusia yang tidak punya hati. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika Anda berhadapan dengan ranah emosi, trauma, kedukaan, dan rapuhnya hubungan antar manusia. Saya kasih contoh yang sangat konkret. Bayangkan sahabat Anda baru saja di PHK dari kantornya. Dia datang ke kafe nemuin Anda. Matanya sembab, mukanya kacau. Dia cerita kalau dia habis dipecat dan bingung bayar cicilan. Lalu karena Anda merasa diri Anda adalah orang yang sangat logis dan analitis, Anda merespon begini. Ya, secara objektif sih perusahaan lu emang laporan keuangannya lagi merah kuartal ini. Dan kalau dilihat-lihat, KPI dan performa lu 3 bulan terakhir juga di bawah rata-rata. Jadi sebenarnya keputusan HRD mecat lu itu sudah sangat logis dan efisien demi menyelamatkan cash flow perusahaan. Pertanyaan saya, secara logika bisnis, apakah ucapan Anda benar? Iya, sangat benar. Data Anda akurat, benang merahnya juga jelas. Tapi apakah itu respon yang tepat? Tidak. Anda benar secara fakta, tapi Anda brengsek secara moral. Sahabat Anda saat itu tidak butuh analisis ekonomi makro atau pembenaran HRD. Dia butuh didengarkan. Dia butuh validasi emosi. Dia butuh Anda menepuk pundaknya dan bilang, "Gila, ini pasti berat banget buat lu. Gue di sini buat lu, bro." Oke, kita ke contoh yang lain di ranah relationship. Istri atau pacar Anda pulang kerja sambil nangis karena habis dimarahin bosnya gara-gara kesalahan kecil.
Alih-alih memeluknya, Anda malah pakai pendekatan problem solving ala AI. Kamu tuh nangis gak nyelesain masalah. Secara logika, kamu harusnya evaluasi alur kerja kamu dong biar gak salah lagi. Bos kamu marah pasti karena ada sebab akibatnya. Boom, Perang Dunia Ketiga dimulai. Kenapa? Karena Anda mencoba pakai rumus matematika di saat pasangan Anda cuma butuh pelukan dan didengarkan. Aristoteles, bapa logika barat yang merumuskan dasar-dasar argumentasi, sebenarnya sudah mengingatkan kita ribuan tahun lalu. Dia merumuskan seni persuasi atau retorika atau komunikasi itu dalam 3 elemen utama, yaitu logos atau logika, pathos atau emosi dan empati, dan ethos atau kredibilitas dan karakter. Perhatikan bahwa Aristoteles saja tidak menyuruh kita hanya pakai logos. Logika tanpa dibarengi dengan empati hanya akan melahirkan kesombongan intelektual. Anda akan jadi manusia robot yang kaku, merasa paling benar, tapi dijauhi sama tongkrongan karena nggak punya kepekaan. Filsuf Blaise Pascal pernah bilang kalimat yang sangat indah. Hati memiliki logikanya sendiri yang tidak dipahami oleh akal. Di titik tertentu, menjadi logis berarti tahu kapasitas diri. Dalam filsafat stoikisme ada konsep amor fati, mencintai takdir. Kadang hal terburuk terjadi pada kita. Orang yang kita cintai meninggal, atau kita gagal dalam bisnis meskipun perhitungannya sudah matang. Kalau kita terus-terusan menuntut penjelasan logis dari alam semesta, kenapa hal buruk itu terjadi pada orang baik? Kita akan gila. Menerima rasa sakit, menangisinya, lalu bangkit merangkul kenyataan seringkali adalah langkah yang melampaui logika. Namun, justru itulah yang menyelamatkan kewarasan kita. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari semua celotehan kita hari ini, teman-teman. Pertama, logika itu adalah alat bedah, sangat presisi, sangat tajam. Dia sangat berguna ketika Anda harus merakit argumen. Baik itu argumen di ruang rapat, saat membenda janji manis politisi, atau saat Anda membaca berita biar nggak gampang kemakan hoax. Susun argumen Anda dengan klaim yang jelas, data yang akurat, dan benang merah yang kuat. Kedua, kalau Anda berdebat dan lawan Anda sudah mulai menyerang personal, senyumin aja. Itu tanda mereka sudah kalah secara intelektual. Jangan kepancing emosi karena tujuan logical fallacy memang untuk merusak fokus Anda. Ketiga, logika itu adalah alat, bukan majikan Anda. Sama seperti pisau bedah yang berguna di ruang operasi, Anda tidak menggunakan pisau bedah itu untuk membelai kepala anak Anda atau memeluk pasangan Anda, bukan? Tahu kapan harus menyalakan otak analitis Anda dan tahu kapan harus mematikannya untuk memberi ruang bagi empati, belas kasih, dan kemanusiaan. Jadikan logika sebagai perisai dan senjata Anda di dunia luar yang penuh manipulasi. Tapi, jadikan empati sebagai kompas di rumah dan di hati Anda. Karena pintar menata argumen itu keren. Tapi pintar memanusiakan manusia itu jauh lebih berkelas. Terima kasih buat Anda yang sudah bertahan mendengarkan sampai titik ini. Mulai besok, cobalah hal kecil ini. Setiap kali Anda baca berita atau lihat video perdebatan di media sosial, coba bedah diam-diam. Mana klaimnya? Mana datanya? Ada nggak benang merahnya? Rasakan bagaimana cara Anda melihat dunia perlahan berubah menjadi lebih jernih. Oh iya, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang terus berpartisipasi mengembangkan channel Celoteh Damar ini. Kalau Anda berminat memberikan dukungan ekstra agar channel ini semakin produktif, Anda bisa mampir ke link Saweria yang ada di kolom deskripsi. Atau langsung ketik saweria.co/celotehdamar. Dukungan sekecil apapun dari Anda sangat berarti buat perjalanan channel ini. Nah, sebelum kita tutup, kira-kira Anda punya pengalaman terburuk atau paling lucu nggak waktu berdebat sama bos, dosen, atau orang di internet yang argumennya fallacy parah? Muter-muter tapi ngototnya setengah mati. Coba dong share keluh kesah Anda di kolom komentar. Nanti kita jadikan bahan diskusi seru di sana. Jangan lupa subscribe kalau Anda merasa otak Anda bertambah beratnya beberapa gram setelah nonton video ini. Sampai jumpa di Celoteh Damar selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras, dan selamat berpikir.